Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Masjid Baitus Salam beserta jajaran, dan yang dihormati pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dan ananda yang kita sayangi. Judul kita pada malam hari ini adalah puasa dan kesabaran. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, tidak mengajari kepada Bapak Ibu, tetapi kita mengulang kaji lamo. Lai setuju Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Puasa kita sudah tahu bahwa puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bersyukur kita Bapak Ibu, Ramadan tahun ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan Ramadan. Banyak warga kita yang tidak lagi bisa mengikuti Ramadan karena sudah kembali pada yang punya. Jadi kita manfaatkanlah kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu sebenarnya sudah merupakan kewajiban kita umat Islam. Ada namanya puasa Senin Kamis, ada namanya puasa Ramadan. Apa hubungannya puasa dengan kesabaran Bapak Ibu? Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini. Karena di bulan puasa inilah sebagai lahan tempat kita melatih diri kita bisa menjadi orang yang lebih sabar. Sabar Bapak Ibu? Alhamdulillah nampak sabar. Kenapa nampak sabar? Malam ini ramai jamaah kita. Berarti sabar menghadapi ujian di mana saja berada, tetap rumah Allah ini ramai dikunjungi oleh warga kita, umat Islam, untuk melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar ini merupakan suatu hal yang harus kita miliki. Nah, bulan puasa inilah tempatnya kita menahannya. Sabar itu merupakan sabar kita menahan lapar. Ada tadi Bapak Ibu berbuka di siang hari? Nggak ada. Berarti kita sabar menahan lapar. Sabar kita menahan haus. Tadi siang haus nggak Bapak Ibu? Haus, lapar, haus. Bapak Ibu pada siang hari waktu bulan Ramadan sedang berpuasa juga sabar menahan emosi. Ada yang marah tadi di rumah?
Ada yang emosi di rumah? Sabar Bapak Ibu. Jangan marah lagi. Jangan emosi lagi. Termasuk saya. Karena saya juga manusia biasa. Jadi kita di bulan puasa ini dilatih untuk sabar. Apalagi menghadapi remaja, menghadapi anak-anak kita, menghadapi lingkungan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sabar itu sebenarnya mungkin bisa kita kategorikan ketiga hal Bapak Ibu. Dan juga disebutkan hadis Nabi, was-saumu nisfu sabri. Sabar itu, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Nah, sabar itu bisa kita kategorikan menjadi tiga hal atau tiga kelompok. Kelompok yang pertama Bapak Ibu, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Apapun yang ada di hadapan kita, ada makanan yang enak, ada yang mau ditonton yang baik, ada media sosial yang sudah menggoda, dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu taat kepada Allah, siapa dengan ketaatan kepada Allah, ditinggalkan itu semua. Apa contohnya Bapak Ibu? Di masjid ini muazin sudah memanggil, hayyalas sholat, dipanggil untuk sholat. Yang kita lakukan di rumah, tinggalkan. Apalagi yang bapak-bapak, silakan ke masjid. Ibu-ibu sedang memasak, sedang segala macamnya, tinggalkan itu dulu Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu sedang melihat, nah namanya ibu-ibu sekarang kan zaman canggih. WA-nya enggak pernah tinggal. HP-nya enggak pernah tinggal di tangan. Kalau HP tinggal dijemput balik, Al-Quran tinggal, biarkan saja. Benar apa betul? HP di tangan kemana-mana dibawa, ke masjid pun dibawa, ke rumah Allah pun dibawa. Kita ke rumah Allah beribadah, karena taat kepada Allah ditinggalkan itu semua. Nah, maaf Bapak Ibu, saya tidak menyinggung. Di sini kan tidak ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Nah, banyak godaan kepada kita Bapak Ibu, dilarang kita melihat sesuatu yang tidak baik, dilarang kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, dilarang kita membuat hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain, dilarang kita untuk memecah belah umat Islam. Ini kita tinggalkan, sabar kita itu Bapak Ibu. Lain setuju Bapak Ibu? Nah, insya Allah setuju. Tetapi ada di masyarakat yang namanya istilah STMJ. Bapak Ibu tahu apa itu STMJ? Nah, sholat terus, maksiat jalan. Ada di masyarakat kita tuh, bukan jemaah kita, enggak ada. Itu jemaah yang di sana yang jauh-jauh di luar sana itu ada. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Ini ada di masyarakat kita. Sholat rajin, baca Al-Quran rajin, tapi kerja maksiat ya juga. Berarti dia belum sabar dalam melaksanakan ibadahnya, belum sabar dia dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu, yang ketiga, sabar dalam musibah. Di antara kita ini Bapak Ibu, tidak ada kita ini yang tidak dapat musibah. Benar? Kalau kita dapat musibah, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina iza asabathum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan kita lupa apapun yang kita hadapi itu datangnya dari Allah, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kita pasti mendapat musibah. Setiap cobaan itu, ujian itu, ada hikmahnya di balik itu semua oleh Allah kepada kita. Sabar enggak kita Bapak Ibu? Orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita hormati, orang yang paling kita cintai, diambil oleh yang kuasa. Bisa kita menolaknya? Enggak bisa. Suatu saat kita jatuh sakit, bisa kita menolak karena itu? Enggak bisa. Bagaimana caranya? Maka disitulah kita kesabaran. Disitulah kita dilatih di bulan puasa Ramadan, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Allah tuh sayang kepada kita. Kita aja yang tidak sayang pada Allah. Walau bagaimanapun jahatnya kita, durhaka kita segala macamnya, tetapi Allah tetap memberi kita rezeki. Allah tetap memberi kita kesehatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi puasa jadikanlah sebagai tempat melatih kita untuk kesabaran dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan di dunia ini. Insya Allah kita mendapat keberkahan hidup. Inilah yang dapat disampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu kelemahan saya sebagai hambanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.